Meskipun yang mengisruh kaum bersorban tetap haram. Haram ngaco negara. Meskipun pakai jubah, meskipun pakai takbir, tetap haram. Negeri ini mayoritas Islam. Kalau perang saudara karena kamu kacau, korban terbanyak bukan Cina, korban terbanyak bukan Kristen, tapi kalau perang saudara, korban terbanyak umat Islam. Merdeka. Bapak Ibu rahimakumullah, NU bersikap tegas tentang wawasan berbangsa dan bernegara. NU gerakan Islam, NU gerakan dakwah, NU mendirikan lembaga pendidikan menyebarkan ilmu, Nasrul Ilmi. NU berusaha mengamalkan syariat, tapi toh NU tidak hanya berkomitmen kepada agama dan syariatnya, NU juga berkomitmen menjaga membela negaranya. Bagi NU hubbul watan minal iman, mencintai tanah air itu bagian dari iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadap sini jangan main HP. Paham? NU berkeyakinan, berpendapat negara NKRI sah secara syar'an. Dan karena menurut NU, negara NKRI ini sah menurut syar'an, maka mentaati pemerintah secara syar'i hukumnya juga wajib, kecuali ada perintah yang menentang agama, kecuali ada perintah yang itu mungkar, kecuali ada perintah yang itu maksiat. Selagi perintah itu enggak maksiat, enggak mungkar, maka sebagai pemerintah yang sah wajib ditaati. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menurut NU, kalau ada warga NU menentang pajak itu haram. Kenapa? Kita melewati jalan yang dibangun dengan pajak. Kita haji pakai bandara yang dibangun dengan pajak. Kita naik kereta lewat stasiun yang dibangun dengan pajak. Anak kita sekolah sampai kuliah, guru digaji dari pajak. Anak-anak kita menikmati fasilitas negara yang dibangun dari uang pajak. Ketika rakyat menentang bayar pajak dan lalu ikut menikmati fasilitas yang dibangun dari pajak, maka pertanyaannya, apa tidak gosok? NU berpendapat negara ini sah. Karena negara ini sah, maka wajib ditaati selagi tidak memerintah maksiat. Kalau perintah maksiat, maka enggak boleh dipatuhi. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat pada pimpinan, wong dia hanya makhluk saja, kalau perintahnya bermaksiat kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ketua PW Jawa Timur,
Saya tahu ada beberapa kabupaten yang rakyatnya rajin bayar pajak. Ada juga beberapa kabupaten yang warganya banyak yang nggak bayar pajak. Apa yang terjadi? Kabupaten yang warganya males bayar pajak, akhirnya anggaran APBD-nya sedikit. Dan pada akhirnya minta kucuran dana dari pusat dalam jumlah besar. Dari mana pusat mendapat duit besar? Bisa dikucurkan ke daerah yang pajaknya sedikit. Pemerintah pusat punya duit ribuan triliun, itu diambil dari daerah-daerah yang rajin bayar pajak. Artinya daerah yang malas bayar pajak, lalu bisa bangun, bisa macam-macam, itu sebetulnya lewat Jakarta, ambil dana dari kabupaten lain yang rajin bayar pajak. Apa enggak malu? Halo? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan memandang NKRI sah, satu, wajib ditaati. Yang kedua, produk hukumnya sah. Saya NOK Husni, Kiai Yazid, dan semua ini warga NU, dengan meyakini negara ini sah, maka Presiden mulai Soekarno, Soeharto sah. Dengan meyakini Presiden sah, maka Presiden yang sah mengangkat Menteri Agama sah. Menteri Agama yang sah mengangkat Kepala KUA Kecamatan, Kecamatan apa ini? Menteri Agama yang sah mengangkat Kepala KUA Kecamatan Sumber Baru sah. KUA-nya sah tahun 60, menikahkan bapak ibumu sah. Bapak ibumu sah, lahir kamu juga sah. Ini warga Sumber Baru, anak sah apa anak haram ini? Anak sah apa anak haram? Kalau yakin anak sah, jangan berpendapat seperti HTI yang mengatakan katanya negara ini kafir, yang mengatakan katanya negara ini tauhid. Itu bahaya. Gak bahaya tak? Gak bahaya tak? Dengan mengatakan negara ini batal, maka menurut dia Presiden juga, halo, dengan mengatakan negara ini tidak sah, berarti menurut dia Presiden juga tidak sah, ya apa enggak? Kalau mengatakan Presiden tidak sah, maka mengangkat Menteri Agama tidak sah. Menteri Agama diyakini tidak sah, mengangkat Kepala KUA tidak sah. Kepala KUA tidak sah, tahun 60-70 menikahkan bapak ibumu juga tidak sah. Kalau bapak ibumu kamu anggap tidak sah nikahnya, maka lahir kamu juga tidak sah. Anak yang tidak sah namanya anak jadah, anak haram. Ini anak sah apa anak jadah? Anak sah apa anak zina? Sah apa haram? Kalau meyakini sah,
ikuti NU, NKRI harga mati. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, sungguh ber-NKRI sejatinya sesuai dengan bernegara seperti yang dicontohkan, dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas dikit-dikit tapi jangan rame. NKRI dengan konsep mengayomi semua pemeluk agama. Jawa, Madura mayoritas Islam dijaga. Bali mayoritas Hindu dijaga. NTT, Papua mayoritas Katolik dijaga. Negara yang mengayomi semua pemeluk agama. Sesuaikah dengan Rasulullah? Sesuaikah dengan negara Madinah? Sesuai, karena negara Madinah yang didirikan dan dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melindungi umat Islam, tidak hanya mengayomi umat Islam. Yahudi Kristen di Khaybar diayomi, Yahudi di Bani Quraidah, Bani Nadir diayomi, beberapa pemeluk Majusi juga diayomi. Jadi kalau ulama kita Mbah Hashim bersama Bung Karno mengkonsep NKRI yang melindungi semua pemeluk agama, itu meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendirikan negara Madinah juga dengan konsep melindungi, mengayomi semua pemeluk agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, karena negara ini ngayomi semua pemeluk agama, akhirnya umat Islam daftar guru PNS diterima. Orang Kristen pun daftar dan PNS, tentara, polisi, guru juga diterima. Kalau NKRI menerima guru non-Muslim, apakah Nabi juga mengangkat guru non-Muslim juga? Jawabannya yes. Jawabannya yes. Setelah usai perang Badar, ada puluhan tentara kafir Quraisy yang jadi tawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentara dari kafir Quraisy yang ditawan oleh Rasulullah itu oleh Nabi, kalau kepengen bebas disuruh mengajar anak-anak Madinah sampai anak-anak itu bisa baca tulis. Siapa yang disuruh ngajar? Kafirku Quraisy. Yang menyuruh siapa? Rasulullah. Yang diajar siapa? Anak-anak Muslim Madinah. Untuk ilmu umum, negara NKRI boleh ngangkat pegawai, ngangkat guru non-Muslim. Seperti juga di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menyuruh tawanan kafir Quraisy untuk menjadi guru, ngajari baca tulis bagi anak-anak Madinah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bolehkah dosen ahli nuklir, Muslim non-Muslim, ngajar di UNED? Boleh. Bolehkah dosen ahli otomotif, profesor,
dari Jerman, Kristen, ngajar di Lumajang boleh? Boleh. Ketika NKRI juga kadang mengangkat dosen non-muslim, dulu zaman Nabi, kafir Quraisy juga disuruh mengajar anak-anak Madinah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Merdeka. Kalau Indonesia ngayomi Bali, padahal mayoritas Hindu, Indonesia mengayomi NTT, padahal mayoritas Katolik. Dulu di zaman Nabi, Khaybar yang mayoritas Katolik dan Yahudi dijaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Taumatil Jandal yang mayoritas warganya Yahudi juga dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Daerah yang mayoritas Islam kalau dijaga aman, maka beribadah aman, ngaji aman, maulid aman, manakib aman, tahlilan aman, yasinan aman, TPQ aman, diniyah aman, jamaah aman, jumatan. Sungguh wilayah yang mayoritas Islam wajib dijaga agar masyarakat aman melaksanakan ibadah. Mayoritas kafir non-muslim, Bali, Papua, NTT juga wajib dijaga supaya Ki Husni, Ki Yazid, kiai-kiai dari Jawa Madura bisa aman dan leluasa dakwah di Bali. Bisa aman dan leluasa dakwah di NTT. Saya Marzuki belum bisa dakwah di Timor Leste, padahal negaranya dekat. Tapi berkali-kali dakwah sampai Merauke. Mengapa Merauke yang lebih jauh? Masyayikh Jawa, ulama Jawa mudah, aman, leluasa dakwah sampai Merauke. Sementara kesulitan dakwah di Timor Leste. Penyebabnya Papua ikut Indonesia, Timor Leste tidak ikut. Saya belum bisa dakwah di Singapura, tapi saya berkali-kali dakwah di Papua. Padahal Singapura terbang 2 jam, Papua terbang 5 jam lebih. Jauh kita gampang dakwah, tapi yang dekat di Singapura kita nggak bisa dakwah. Kenapa Singapura tidak masuk Indonesia? Sungguh menurut Kiai, wilayah yang mayoritas non-muslim tetap wajib dijaga agar masyayikh Jawa aman, lancar, leluasa dakwah di luar Jawa. Paham? Jangan ikut-ikutan kafir, kopar kafir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bali meskipun mayoritas Hindu, Muslimnya sekitar 15%. NTT Muslimnya antara 10 sampai 12%. Papua luar biasa. Papua yang Merauke itu Islamnya sudah separuh-separuh. Papua yang ada emas itu apa? Kabupaten yang emas itu. Yang privat itu Muslimnya sudah separuh-separuh.
yang ibu kota Papua, Jayapura, muslimnya sudah 50 lebih. Saya diundang hari jadi Jayapura, di balai kota, acaranya sholawatan dan ngaji. Padahal di Papua, di Jayapura. Betapa berkembang pesatnya Islam di Papua. Nah, wilayah luar Jawa, meskipun Islamnya masih sedikit, tapi berkembang terus. Makanya wajib dijaga, jangan sampai lepas dari jangan sampai lepas dari NKRI. Dan alhamdulillah NU di Papua punya masjid ribuan masjidnya di Papua. Belum yang milik Muhammadiyah, belum yang lain-lain. Punya kampus Islam, punya universitas Islam, padahal di Papua. Jamaah haji paling banyak dari Indonesia, jamaah umroh paling banyak dari jamaah umroh paling banyak dari Indonesia. Umat Islam terbesar ada di Indonesia. Hafid Quran terbanyak ada di Indonesia. Qori terbaik internasional dari Indonesia. Penutur bahasa Arab terfasih, juara internasional dari UIN Malang. UIN Malang itu Indonesia apa bukan? Indonesia apa bukan? Dari Indonesia. Sungguh Indonesia menurut NU wajib dijaga, haram mengkacau Indonesia, haram ngesruh Indonesia. Meskipun yang mengesruh kaum bersorban, tetap haram. Haram ngacau negara, meskipun pakai jubah, meskipun pakai takbir, tetap haram. Negeri ini mayoritas Islam. Kalau perang saudara karena kamu kacau, korban terbanyak bukan Cina, korban terbanyak bukan Kristen, tapi kalau perang saudara, korban terbanyak umat Islam. Jangan main-main dengan negara. Jaga negara ini, mayoritas Islam. Kalau aman, yang paling aman Islam. Hafid terbanyak 100.000 lebih ada di Indonesia. Kalau negara ini aman, yang aman juga para hafid Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NU tidak setuju dengan aksi-aksi di Jakarta atau di mana yang kelihatan memekekkan takbir, kelihatannya bersolawat, bertasbih, tapi tujuannya ngesruh. Ngaco, keadaan jadi salbut. Apa salbut itu? Salbut, kalangkabut. Apa kalangkabut? Saya akan lebih serius lagi, tapi tolong jangan ada suara. Mbah Maimun Zubair, Mbah Ki Fakih Mas Kumambang, Ki Abdul Aziz Mashuri, dan Syekh Ulwan Al-Hasani menulis kitab dan takridat An-Nusus Al-Islamiyah Firraddi ala madhabil Wahhabiyah. Di buku itu halaman 12
Musannif bercerita bahwa golongan Wahabi yang suka ngafir-ngafirkan Pancasila itu, yang suka bid'ah-bid'ahkan tahlil, yang suka memusyrik-musyrikkan tawassul, yang suka membid'ahkan maulid, golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab itu murid dari tokoh Yahudi, intelijen Inggris, namanya Jeffrey Hamper. Ini halaman 12. Kalau sampean nggak percaya, tak kampleng. Karena yang nulis nggak main-main. Mbah Maimun Zubair, Mbah Fakih, Rois awal zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau ada warga NU nggak percaya pada Mbah Maimun, tak kampleng. Ya. Mbah Fakih orang yang diajak besanan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan dipercaya Mbah Hasyim menjadi wakil satunya Mbah Hasyim. Di bawah Mbah Hasyim Asy'ari langsung itu Mbah Fakih yang menulis kitab itu. Kalau Mbah Hasyim percaya kepada Mbah Fakih, lalu ada warga NU enggak percaya kepada enggak percaya kepada Mbah Fakih, tak cabut kartanunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halaman 14 bertutur begini. Tahun 1923-24 terjadi pembunuhan massal di Arab oleh tentara Wahabi. Ribuan orang dibunuh, hafidz Quran dibunuh, ulama dibunuh, orang sedang tadarus juga dibunuh, anak-anak dibunuh, dan makamnya termasuk makam para wali, makam para sahabat, makam para syuhada digusur, didosor rata dengan tanah. Ulama yang hidup dibunuh, ulama yang mati makamnya digusur, dan kitab yang ada di almarinya para ulama itu dirampas. Lalu setelah kitab itu dirampas, dimusnahkan. Ada ribuan tafsir, ada ribuan sahih Bukhari, ada ribuan sahih Muslim, dan yang lain-lain. Kitab-kitabnya ulama dirampas, ulamanya dibunuh, lalu kitab yang dirampas dimusnahkan. Kemudian setelah kitab yang asli dimusnahkan, mereka kaum Wahabi mencetak Sahih Bukhari, tapi beberapa kalimatnya dirubah. Mencetak tafsir Sawi, Syarah Jalalain, tapi beberapa kalimatnya dihilangkan. Di Google ini ada, kalau mau buka, silahkan pakai modem Arab, terus nulis Tahriful Wahhabiyah lil Kutub, tulis begitu. Nanti akan muncul sekian banyak kitab yang dipalsukan. Kenapa NKRI harus dijaga? Kalau Wahabi bisa menggusur makam yang di Arab,
Alhamdulillah Wahabi tidak akan bisa menggusur makam Wali Songo. Dan makam masyayikh habaib yang ada di Indonesia. Kalau Wahabi bisa merampas kitabnya ulama, lalu dimusnahkan, dan itu di Arab, kitab-kitab asli di Sidogiri utuh. Kitab-kitab asli di Pondok Syekhona utuh. Kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim di Mbayai Sidik utuh. Kitab-kitab asli di situ Pondok Kiai As'ad utuh. Kitab asli di Sarang, di Krapyak, Ploso, Lirboyo, Langitan utuh. Sungguh negeri ini wajib kita jaga, sebab Sahih Bukhari yang asli ada di Indonesia. Negeri ini wajib dijaga. Sungguh tafsir Sawi yang asli ada di Indonesia. Sahih Muslim yang asli ada di Indonesia. Komitmen sumpah ikrar menjaga NKRI sampai mati, itu sejatinya karena di RI inilah Allah selamatkan makam para wali, Allah selamatkan kitab-kitab yang di Arab sana sudah hilang. Paham? Paham? Makanya makanya NU siapa kita? NKRI, Pancasila. Ngono. Awas, lek ono banser melok-melok demo nang Jakarta, Pancasila kafir, kampleng. Medur tapok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di mana makamnya Imam Maliki? Enggak tahu. Hilang. Di mana makamnya Abu Hurairah? Di mana makamnya Siti Aisyah? Di mana makam anak Rasulullah SAW, Siti Fatimah? Di mana makamnya Imam Hambali? Imam-imam besar. Di mana makamnya Imam Junaid? Imam-imam besar digusur. Di RI ada NU, makam Gus Dur aman. Makam Kiai Nawawi Sidogiri aman, makam Yai Nur Hasan aman, makam Kiai Nawawi Awal aman. Indonesia. Makanya ayo tetap berislam sesuai dengan arahan Nahdlatul penutup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan minder jadi warga NU. Jangan kecil hati jadi warga NU. Harus pede. Orang-orang top itu Nahdlatul Ulama. Di Malang ada Al-Habib Abdullah bin Faqih, pengasuh pondok pesantren Darul Hadis, habaib asli, alim, berakhlakul karimah. Itu NU dulu Katib Suriah PCNU Kota Malang. Bergelar Al-Muhaddits, Al-Musnid, Al-Profesor, gelar dari Al-Azhar. Kenapa diberi gelar Al-Muhaddits? Karena hafal 10.000 hadis lebih. Ustadz baru hafal hadis 15. Menentang NU.
Di NO, Al-Habib Abdullah bin Faqih hafal puluhan ribu hadis sampai wafat tetap Nahdlatul. Kalau kamu kagum orang karena keramatnya, sulit mencari kiai yang keramatnya menandingi Ki Hamid Pasuruan. Ya bangga. Ki Hamid yang super keramat itu tetap NO sampai meninggal. Kalau sampean kagum orang karena alim dan karomahnya, Syekhona Khalil Al-Bangkalani alim, karomah, doanya ijabah, barokah, dan itu yang menggagas pendirian Nahdlatul Ulama. Kalau sampean kagum dengan kefasihan orang, kori terbaik internasional, Muammar ZE dan yang lain-lain, itu ahlu sunnah wal jamaah. Enggak ada kori wahabi menang, itu enggak ada. Loh, ada gitu? Enggak ada. Kalau kita bangga karena orang itu apal silsilah, sampai Nabi Adam dia kuasai silsilah. Kita punya Profesor Dr. Said Agil Siraj yang dunia Timur Tengah pun mengakui dia ahli filsafat, dia ahli tasawuf, dan dia Nahdlatul Ulama. Halo. Kalau zaman anak muda kagum orang dengan kealimannya, fikihnya top, tafsirnya top, usul fikihnya top, nawu sorob balaghahnya top, itu adalah juga kader NO Gus Bahak. Enggak ada tandingannya sudah. Kalau ada silakan suruh datang ke Gus Bahak sana. Kita nonton biar dua orang itu berdebat. Paling 5 menit ya sudah. Keok sudah. Kalau kagum orang karena punya follower jutaan, Hanan Attaqi yang followernya 9.400.000 resmi menyatakan ikut bergabung Nahdlatul Ulama. Atas sesek kaleng-kaleng. Apa kaleng-kaleng? Kacangan. Kroco. Kok berani-beraninya menentang Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau kita kagum orang, Masya Allah, santrinya ribuan, masyayikh yang santrinya ribuan, itu juga masyayikh Nahdlatul Ulama. Halo. Lirboyo 35.000 NO mas, Ploso 20.000 NO mas, Sidogiri puluhan ribu NO. Apa enggak itu? NO sak pol-pole mas. Tebu Ireng Tambak Beras, Denanyar, Rejoso, 4 pondok itu mungkin ratusan ribu sudah. Itu Nahdlatul Ulama. Ki Husni santrinya 5.000. Itu Rois Suriah mas. Rois Suriah itu NU apa bukan? Nanti jangan, itu kan Rois Suriah bukan NU. Jaluk dikamplengi. Wong baru mendirikan Ma'had Tahfidz Quran. Santrinya telu.
Kok berani menentang Kiai Husni yang santrinya 5.000, ketemu pirang perkara yu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita pencinta habaib, habaibnya para habaib yang paling alim, menjadi mursyid sekian banyak thariqah, lancar membaca kitab, lancar berbahasa Arab, hafal sekian banyak hizib, habibnya para habaib, itu NO, Habib Lutfi. Halo. Sekarang ada yang berkedok cinta habaib, gak usah NO. Prosomu NO gak ada habaib dah. Akeh. Apa akeh? Banyak. Habib Soleh dulu juga NO. Habib Soleh Malang ya? Tanggul Malang kan? Malang. Malang apa Jember itu? Malang ya? Iya. Di aku malah kabeh. Habib Soleh doanya ijabah. Suoknya rukyahnya luar biasa ijabah. Habaib asli. Itu loh NO Nahdlatul Ulama, ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kecil hati. Orang top bergabung pada Nahdlatul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan tempo hari, nah ini saya sudah bisa pamit ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sugeng rawuh Profesor Dr. Ki Haji Ali Mashan Musa. Ini guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ulangi, jangan minder jadi warga, jangan minder jadi warga NU. Ini profesor. Apa profesor itu? Guru besar Profesor UIN Sunan Ampel. Dosennya para dosen. Calon dosen itu harus S3. Beliau itu gurunya S3. Berarti dosennya para dosen. Itu loh Rois Suriah PWNU Jawa Timur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketua PSSI Erick Thohir sudah resmi ikut Deklatsar, resmi ikut Deklatsar, barisan serbaguna Nahdlatul Ulama. Ketua PSSI itu NU Mas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah top sudah. NU top sudah. Dan alhamdulillah setelah anak-anak santri diberi peluang masuk kampus, rata-rata yang menyabet ranking 1, yang top-top itu mahasiswa dari pesantren. Alhamdulillah saya punya anak sudah hafid Quran 30 juz, kuliah di Brawijaya, nilainya semuanya A. NU luar biasa. Kakaknya lulus dokter di Brawijaya dengan nilai terbaik, padahal bisa baca kitab kuning. NU enggak kalah, Mas. Halo. Apalagi pagar Nusa begini. Silatnya diadu dengan perguruan apapun, insya Allah menang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini yang kami sampaikan. Sekali lagi, ayo tetap NU sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keuntungan warga NU, barangkali wafat tidak diterima sholatnya, barangkali mati enggak diterima haji, zakat, dan puasanya, insya Allah warga NU tetap masuk surga. Kok bisa? Ya bisalah. Malaikat mungkar nakir dawuh pada Marzuki, dok, sholatmu, ibadahmu enggak diterima, tapi kamu tetap masuk surga. Kok bisa? 7 hari setelah kamu mati, di rumahmu, anak cucumu, mantu, tetangga, sanak famili, santri 7 hari mendoakan sampean terus. Gara-gara doanya ribuan orang 7 hari itulah, meskipun amalmu enggak diterima, kamu tetap masuk surga. Itu NU, Mas. Montak noro NU derma dong. Malaikat mungkar nakir, dok, abajeng sampean tak terima, haji umroh sampean tak terima. Katanya mayit, gak apa-apa enggak diterima, saya nunggu kiriman doa. Kata malaikat, di organisasimu enggak ada tradisi kirim doa. Amalnya ditolak, enggak ada kiriman doa. Terus dari mana? Ayo tetap NU sampai kita wafat. Al-Fatihah.